jatah kita dikit. Dari duit yang ada kita bawa mati kagak ada. Kagak ada kain kafan yang dikasih kantong. Ada nggak kain kafan kasih kantong? Kagak ada. Tetap aja bakal kita tinggal yang ada tuh. Maka disebut dunia ini khalifah fil ardi. Apa khalifah? Bergantian. Gitu. Ngerti itu. Khalifah tuh bergantian. Nah, itu rumah yang kita tempatin tuh. Rumah ngkong kita. Bener nggak? Bener nggak? Diwarisi oleh baba kita. Lah baba kita nggak ada, diwarisi kita. Gantian. Itulah khalifah. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa khalifah? Ya khalifah itu gonta-ganti, silih berganti. Enggak ada yang langgang. Mau bagaimana juga susah. Enggak ada yang langgang. Di dunia itu begitu. Jadi sedikit jatah kita dari dunia ini. Duit yang kita punya nih, rupiah aja. Ama yang ada dari Sabang sampai Merauke, banyak mana? Banyak yang kita pegang apa yang kita kagak pegang? Tuh, dikit. Mau siapa aja? Dikit. Jadi dunia itu sebentar, hidup kita sebentar, jatah kita juga sementara. Anehnya, untuk mengejar dunia itu ada orang mengerahkan segalanya. Apa aja dikorbankan. Demi apa? Dunia yang sebentar. Sedikit. Apa aja dia dikorbanin. Demi sedikit. Kekuasaan sedikit lah, paling lama 5 tahun kita. Mau jadi apa juga 5 tahun paling lama. Mau 5 tahun lagi puyeng lagi. Duit yang kemarin aja belum balik, itu buat modalnya. Begitu. Kita kerahkan harta kita, kita kerahkan jiwa kita, begitu, untuk mencari barang dikit. Kemudian ketika kita udah dapat, yang kita dapat itu dikit, untuk sebentar. Tinggal. Orang yang stres itu dipikir abadi. Ketika dagang dia rugi, kayak kiamat. Ya kagak, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa amma mulkul akhirati fayaqulu Allah ta'ala wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa amma mulkul akhirati, dan adapun kerajaan akhirat, yakni kemuliaan yang Allah berikan di akhirat. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman oleh Allah ta'ala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
apabila melihat oleh kamu di sana surga, ra'aita na'iman, niscaya melihat kamu akan kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Wa a'zim bima yaqulu fihi rabbul izzati, alangkah agungnya apa yang berfirman tentangnya oleh Tuhan yang memiliki kemuliaan. Innahu mulkun kabir, sesungguhnya kenikmatan akhirat itu kerajaan yang besar. Wa anta ta'lamu anna ad-dunya bi asriha qalilatun, dan kamu itu mengetahui bahwa dunia bi asriha dengan keseluruhannya yaitu sedikit. Wa anna baqa'aha min awwaliha ila akhiriha laqalilun, dan sesungguhnya kekalnya dunia mulai dari awal dunia sampai akhirnya yaitu sungguh sedikit. Wa nasibu ahadina min hadzal qalili qalilun, adapun jatah salah seorang kita dari ini yang sedikit yaitu amat sangat sedikit. Summal wahidu minna qad yabdhulu malahu wa ruhahu, kemudian salah seorang daripada kita yaitu terkadang mencurahkan malahu akan hartanya, waruhahu dan jiwanya, hatta rubama yadfaru biqadrin qalilin min hadzal qalil, sehingga terkadang ia memperoleh dengan kadar yang sedikit dari ini yang sedikit, fi baqain qalilin, pada langgang yakni hidup yang sedikit. Wa in hasala lahu dzalika fayu'dharu bal yughbatu, dan jikalaupun hasil baginya, bagi seseorang itu, dzalika oleh yang demikian itu dunia yang sedikit, qadrin qalilin, fayu'dharu, maka diudurkan dia, bal yughbatu, bahkan yughbatu diiriin dia, wala yastaksiru ma badala fihi minal mali wan nafsi, dan tidak menganggap banyak akan apa yang ia tuangkan padanya daripada harta dan jiwa. Nahwu ma dzukira an Imri'il Qaisi, yaitu seumpama apa yang telah disebutkan itu diriwayatkan dari Umru'ul Qais, haisu yaqul, sekira-kira berkata oleh Umru'ul Qais, baka sahibi lamma ra'ad darba dunah wa ayqana anna lahiqani biqaisara, faqultu lahu la tabki ainuka innama tuhawilu mulkan aw tamuta fatu'dhara. Baka sahibi, telah menangis oleh temanku, lama ra'ad darba, tatkala melihat ia akan pintu gerbang, dunahu di sisinya, wa ayqana dan ia yakin, anna lahiqani biqaisara, bahwa kita yaitu menjumpai Raja Kaisar. Faqultu lahu, maka ku berkata kepada temanku, la tabki ainuka, janganlah menangis oleh matamu, innama tuhawilu mulkan aw tamuta fatu'dhar, sesungguhnya
tuhawilu berupaya oleh kamu, mulkan akan kerajaan, menuntut kamu akan kerajaan, au tamuta atau kamu mati, fatu'dhara maka diudurkan kamu. Fa kaifa halu man yatlubul mulkal kabira fi darin na'imil khalidil muqim. Bagaimana keadaan orang yang menuntut ia akan kerajaan besar pada negeri penuh nikmat yang langgeng lagi abadi. Ayastaksiru ma'adzalika an yusalliya rak'ataini. Apakah ia menganggap banyak serta yang demikian itu akan bahwa ia salat rak'ataini akan 2 rakaat lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala, au yunfiqa dirhamaini atau ia menginfakkan akan 2 dirham, au yasharu lailataini atau ia begadang 2 malam. Kalla, tidak sekali-kali. Ballau kana lahu alfu alfi nafsin wa alfu alfi ruhin wa alfu alfi umrin, kullu umrin mislu umrid dunya wa aksar fabadala dhalika kullihi fi hadzal matlubil ajizi lakana dhalika qalila. Bahkan andai ada baginya 1 juta nafas, wa alfu alfi ruhin 1 juta ruh, wa alfu alfi umrin 1 juta umur, kullu umrin adapun tiap-tiap 1 umurnya, mislu umrid dunia yaitu seperti umur dunia, wa aksaru atau lebih. Fabadala dzalika maka ia mengerahkan akan seluruh yang demikian itu, kullahu seluruhnya, fi hadzal matlubil azizi pada ini yang dituntut yang mulia, lakana dzalika qalilan niscaya ada oleh yang demikian itu yaitu sedikit. Wala in dhafira ba'dahu bi matlabil lakana dzalika ghunman aziman. Dan jikalau dan demi sesungguhnya jikalau memperoleh ia ba'dahu sesudah mencurahkan yang disebutkan tadi, bima talaba dengan apa yang ia tuntut, lakana dzalika niscaya ada yang demikian itu ghunman aziman yaitu keberuntungan yang besar, wa fadlan minalladzi a'tahu katsira dan anugerah dari apa yang ia memberikannya, katsira anugerah yang besar. Fatanabbah ayyuhal miskinu min raqdatil ghafilin, maka bangunlah kamu wahai orang yang miskin daripada tidur orang-orang yang lalai. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu deh, karena materi itu lanjutannya ke bawah terlalu panjang. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perjalanan kita menuju akhirat ini perjalanan yang sungguh harus kita upayakan dengan benar-benar. Kita harus berupaya. Keselamatan akhirat adalah tujuan utama. Manusia harus memahami tentang pentingnya keselamatan di akhirat dan meraih kerajaan akhirat. Imam Ghazali akan menerangkan bagaimana sih akhirat itu. Bagaimana kerajaan akhirat, surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan buat mereka yang bertakwa. Kata Imam Ghazali, wa amma mulkul akhirati, adapun kerajaan di akhirat,
yang Allah persiapkan bagi mereka yang berjibaku, bertakwa, beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka semuanya pada khidmat para nabi-nabi, orang-orang soleh. Maka Allah jelaskan di dalam surat Al-Insan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabir. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bila Anda lihat tuh surga, Anda tidak bisa menerangkan keagungan surga, sebab surga itu adalah kerajaan yang besar. Betapa diterangkan tentang besarnya hadiah yang Allah persiapkan buat orang yang takwa. Dalam satu riwayat hadis, Nabi jelaskan paling rendahnya rumah orang yang bertakwa di surganya, yang dia dapetin biar gampang tanahnya, gitu aja dah. Kalau rumah ente bingung, tanahnya paling rendahnya ukuran perjalanan 1000 tahun. Ente jalan 1000 tahun, itu luas tanah ente. Itu bagi orang yang ibadahnya pas-pasan, yang ibadahnya pas-pasan, sholat pas bandrol 17 rakaat, puasa pas bandrol sebulan doang Ramadan. Begitu, yang pas-pasan. Inna adna ahlil jannati manzilatan man yanduru fi mulkihi masirata alfi'am. Paling rendahnya penduduk surga, dia dikasih kerajaan oleh Allah, jarak perjalanan 1000 tahun. Ente jalan 1000 tahun, ente jalan sehari aja nih dari kebun mangga nih, itu luas tanah ente, itu aja udah luas. Jalan sehari aja gitu, coba jalan sehari sampai mana? Ini 1000 tahun. Itu paling rendahnya tanah orang yang masuk surga. Jangan kepengen ya. Kenapa jangan kepengen? Undangannya dulu. Apanya? Lah, makanan enak, kagak diundang, sama aja. Lah, ini surga tuh didongengi. Orang kalau udah masuk surga, ini udah masuk yang didongengin nih, itu paling kecilnya dia punya kerajaan, dia punya tanah, biar gampang, jarak perjalanan 1000 tahun. Tuh paling rendahnya. Kalau kita masuk, ini kita ini pasti masuk surga apa kagak ini? Hah? Nih, A pasti, B tidak pasti, C insya Allah kagak ada. Jawabnya 2 doang, ini udah dikasih gampang. Nih kita ini pasti masuk surga atau tidak pasti? 2 tuh, tinggal pilih 2 nih. Saya kasih gampang jawabannya. Kita ini pasti masuk surga atau tidak pasti? Tidak pasti. Pasti masuk neraka atau tidak pasti? Tidak pasti. Begitu. Bagaimana biar pasti? Nah, ini nih metodenya. Begitu. Kita ini belum pasti. Masuk surga belum. Orang ngaji aja suruh ke depan susah, pengennya di pojokan. Lalu pengen masuk surga, ada emang yang kayak begitu. Orangnya ngaji juga lagi. Begitu. Sholat Jumat aja datang sih bagus 10:30, deket pintu barisnya. Mana ngaji juga orangnya malam ini yang kayak begitu. Udah begitu pengen masuk surga. Nih surga tuh, kalau dongengin nih kata Imam Ghazali, Allah bilang, bila Anda lihat tuh surga, maka kau bakal lihat kerajaan yang besar. Yang besar tuh yang luas.
Maka luasnya seberapa? Dijelaskan. Paling miskinnya ahli surga punya tanahnya jarak jalan 1000 tahun. Itu orang termiskin daripada ahli surga. Begitu. Ente di kebun mangga punya tanah sektar, kaya nggak? Belum dibanding akhirat. Orang 1000 tahun. Sektar tuh kalau jalan ada nggak setahun? Di sehari aja kagak. Begitu, sehari. Sejam juga kagak. Ini 1000 tahun. Tuh di surga. Enak banget kalau masuk. Begitu loh. Ini dengerin nih. Kalau apa? Kalau masuk. Maka yang kita pikirin jangan masuknya. Apanya? Undangannya. Kudu dapat. Begitu, kudu dapat. Kata Imam Ghazali, wa'azim bima yaqulu fi Rabbul Izzah. Alangkah agungnya. Yang ngomong agung, Allah yang agung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang ngomong besar, Tuhan yang besar. Besar menurut kita. Sama orang lain aja kecil. Kita punya motor, keren. Kata teman kita yang punya mobil, apaan? Begitu. Kita udah keren. Nih kata kita, jalan 1000 tahun, hebat. Belum. Orang Allah yang maha besar yang ngomong. Kata Imam Ghazali, alangkah besarnya bila Allah sendiri yang menyatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila Allah menyatakan itu kerajaan yang luas, luasnya kayak apa? Maka ketika diceritakan nama Nabi, termiskinnya orang ahli surga punya tanah jarak perjalanan 1000 tahun itu berapa meter tuh? Itu dari ujung ke ujung. Itu yang disebut oligarki, nggak ada apa-apanya. Beneran. Amali surga. Ente jangan puyeng nih. Ini nih yang harus dikejar. Bagaimana biar dapetin ini? Maka bila kita melototin ayat ini aja, kata Imam Ghazali, Anda bakal sadar dunia ini keseluruhannya sejagat. Kata orang Betawi, semetet. Jagat tuh. Semetet tahu nggak? Dikit-dikit banget. Lah ini orang termiskinnya aja perjalanan 1000 tahun. Gimana orang kayanya? Begitu. Akhirat. Dan dunia ini seluruhnya dikit. Dan hidup kita di dunia dari dulu sampai ini hari dikit. Paling seorang orang hidup 100 tahun. Itu juga sama plus batuk-batuknya. Beneran. Hidup di dunia bentar. Dan akhirat abadi. Abadi sama 100 tahun. Banyakan mana? Lu kagak ada hitungannya. Orang abadi nggak ada serinya. Ini ada serinya 100. Apalagi umurnya 60. Kata Nabi. Ya udah wassalam. Dunia ini bentar. Dan jatah kita dari Allah dikit. Udah dunia ini semetet, jatah kita sedikit. Enggak banyak. Yang kita makan tuh dari beras yang ada di rumah, yang kemarin dapat santunan Muharram, yang kita makan kan sepiring. Bener nggak? Dikit itu jatah kita. Dikit. Jatah kita dikit. Dari duit yang ada kita bawa mati kagak ada. Kagak ada kain kafan yang dikasih kantong. Ada nggak kain kafan kasih kantong? Kagak ada. Tetap aja bakal kita tinggal yang ada tuh. Maka disebut dunia ini khalifah fil ardi. Apa khalifah? Bergantian. Gitu. Biar ngerti itu. Khalifah itu bergantian. Nah,
Itu rumah yang kita tempatin tuh, rumah ngkong kita. Benar nggak? Benar nggak? Diwarisi oleh bapak kita. Lah bapak kita nggak ada, diwarisi kita. Gantian. Itulah khalifah. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa khalifah? Ya khalifah itu gonta-ganti, silih berganti. Enggak ada yang langgang. Mau bagaimana juga susah. Enggak ada yang langgang. Di dunia itu begitu. Jadi sedikit jatah kita dari dunia ini. Duit yang kita punya nih, rupiah aja. Ama yang ada dari Sabang sampai Merauke, banyak mana? Banyak yang kita pegang apa yang kita kagak pegang? Tuh, dikit. Dikit. Mau siapa aja? Dikit. Jadi dunia itu sebentar, hidup kita sebentar, jatah kita juga sementara. Anehnya, untuk mengejar dunia itu ada orang mengerahkan segalanya. Apa aja dikorbankan. Demi apa? Dunia yang sebentar. Sedikit. Apa aja dia dikorbanin. Demi sedikit. Kekuasaan sedikit lah, paling lama 5 tahun kita. Mau jadi apa juga 5 tahun paling lama. Mau 5 tahun lagi puyeng lagi. Duit yang kemarin aja belum balik itu buat modalnya. Begitu. Kita kerahkan harta kita, kita kerahkan jiwa kita, begitu, untuk mencari barang dikit. Kemudian ketika kita udah dapat, yang kita dapat itu dikit, untuk sebentar, tinggal. Orang yang stres itu dipikir abadi. Ketika dagang dia rugi, kayak kiamat. Ya kagak lah, sebentar. Di dunia ini sebentar. Bila kemudian kita udah dapat, itu diiriin orang. Dunia, diiriin orang enggak? Diiriin orang. Yang sebentar itu. Diiriin juga. Puyeng juga. Dulu kita belum punya mobil. Kalau punya mobil mau enak. Kalau punya mobil enak. Mau ngaji juga gampang. Udah punya mobil, puyeng dikata. Bener nggak? Dikata kagak puyeng. Dulu belum dapet tuh apa namanya ya? P3K. Ya apa namanya? Oh, P3K. Belum dapat P3K. Enak kalau dapat P3K, enak. Ditanya tuh yang udah dapat, mumet juga. Begitu. Puyeng dia, puyeng. Itu begitu. Dunia memang begitu. Dunia nggak ada habisnya. Padahal sedikit. Dianggap luar biasa. Begitu. Ketika udah dapat, kecil. Yang tadinya wah, beneran. Jadi dunia itu akan terasa keren dan hebat kalau masih di angan-angan. Kalau masih di angan-angan. Kita belum punya motor. Kata kita sama Allah nih, ya Rabb, kasihlah hambamu ini motor. Biarin Legenda 2 juga. Tahu Legenda 2 enggak? Begitu. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Enggak apa-apa. Mio tahun jebot enggak apa-apa. Yang penting ada motor. Enak kalau ada motor. Mau ngaji juga enak. Begitu. Enggak apa-apa second juga ya Rabb. Allah kasih rezeki. Kasih punya motor. Berangkat dari rumah menuju majelis. Itu di depannya ada motor NMAX. Motor gue jelek amat.
Tadinya itu nggak apa-apa. Yang penting second nggak apa-apa. Hilang tuh nikmat tuh hilang. Punya motor, belum punya mobil. Kalau punya mobil enak. Mau ngaji juga nggak bakalan perih karena nggak kehujanan. Motor kan nggak hujanan, masuk angin segala macam. Pas sudah punya mobil, puyeng. Begitu, puyeng. Mikirin cicilan. Begitu, nge-Grab gak dapet. Stres. Begitu. Kalau udah punya. Kecil amat ya. Kok mobil gua jelek ya, kalau enak mau Fortuner, ada aja. Beneran. Itu begitu, boleh tanya itu. Orang belum jadi PNS nih. Belum jadi PNS, ASN sekarang. Enak kalau jadi ASN mah enak. Tanya tuh yang udah PNS tuh. Mumet. Begitu. Tanya. Mana orang yang ngaji juga lagi malam ini. Begitu. Saya sampai ini tuh kalau ceramah di kantor kelurahan, kantor kecamatan. Anda ini jangan ngeluh mulu. Anda pengen jadi ASN ini banyak sabrek kata kita. Yang ngelamar-lamar buang-buang duit. Sampai ya ada yang nyogok, ada yang ada begini. Pengen jadi PNS. Ente udah jadi ngapa kagak bersyukur, ngeluh mulu. Banyak yang antri itu. Gitu. Coba dong berpikir. Ketika udah didapat kecil. Ya gue ditaruh di tempat kering lagi. Lo kalau main-main basah. Di mana? Di mana? Lah iya. Di Gang Kangkung sebelahnya tuh. Karena udah banjir tuh. Mau tanjakan SD itu tuh. Gitu. Basah nggak tuh? Lah basah. Jadi jangan ini. Orang tuh begitu. Apa aja. Enak itu hanya memandang doa. Belum ngobrol. Belum. Dia kerja. Enak banget tuh ya yang nganggur. Dia kata enak. Dia kata. Begitu. Belum ngobrol sama yang nganggur. Iya nganggur aja pengen apa? Pengen kerja. Karena memang memandang tuh begitu. Jadi enak jadi anggota dewan tuh enak. Dia belum ngobrol. Ngobrol sama dia. Dia mumet. Habis berapa bang? Habis 10 M Ustaz. Ini tingkat kabupaten. Ini tingkat kabupaten. Bukan tingkat provinsi. Saya ngobrol sama orang. Habis 10 M. Tingkat kabupaten. Gajimu berapa? Ya sekian. Agak nutup kakak. Ini aja puyeng. Baru jadi. Yang jadi puyeng. Yang agak jadi lebih-lebih. Dia begitu. Karena kelewatan dia. Gua habis serangan fajar, pantas serangan jantung. Dia, jadi kita tuh hidup itu jangan dibayangin, jalani. Hidup tampil apa adanya, enak. Kalau kita hidup banyak tuntutan, stres. Ngutang sana, ngutang sini, bingung. Hidup apa adanya aja. Hari ini makan pakai tempe, ya nggak apa-apa. Begitu. Tinggal kalau bosen tempe mulu, lah aduh, itu mau tinggal otaknya aja. Hari ini tempe goreng dikecapin. Besok hari Selasa, itu kan Senin, tempe bacem. Rebo, tempe ditepung. Ya pakai. Begitu, itu kan tinggal begitu doang. Begitu. Kalau saudara bininya ngeluh, saudara bininya kasih duit 50.000. Nih kalau ngeluh, kasih 50.000. Suruh pergi Indomaret. Kalau bisa jangan Indomaret, pasar malam. Gitu. Kalau ada pasar malam, nih 50.000, kasih pasar malam. Itu walaupun 50.000, jalannya dari gang sini sampai ujung sono. Gitu. Yang bakal dibeli yang di ujung sini baru awal datang itu. Itu begitu tuh. Begitu tuh. Biarin dia jalan. Kalau yang ngeluh tuh, saudara dia ngeluh, panggil temennya. Bantuin gua rapihin kamar, ganti tuh kaca sebelah mari, ganti sebelah mari, kasur ngadep utara, ganti ngadep barat timur, oper begitu, oper begitu.
Nanti bininya pulang tuh, biar kata udah saban minggu di pasar malam, tetap aja kalau belum tutup belum pulang dia. Tuh begitu. Karena memang perempuan tuh paling kuat sedunia kalau untuk ke mall begitu. Tuh begitu. Maka dia pulang, dia bakal terkagum-kagum liatin kamar. Subhanallah bang, kamar kita ini ternyata gede juga ya. Kata dia gede juga, orang tanahnya segitu. Gede dari mana? Tuh perasaannya berubah. Ketika dioper-oper, luas. Luas. Begitu. Saya suka begitu. Ini dapur sempit, dapur. Ganti. Jangan pakai tengah. Luas juga ya. Saya tawain, orang tanahnya segitu, luas dari mana? Orang tanahnya segitu-gitu juga, kecuali tanahnya ngambat ke sono-sono, baru luas. Itu karena Anda aja berpikir. Kenapa nggak diluasin aja pikirannya? Biar luas. Begitu. Biasa aja. Hidup tuh biasa aja. Biasa aja. Begitu. Ada orang, puncak tuh enak. Ya Allah. Saya punya tetangga di Bintaro, orang puncak. Kerja ke Jakarta, kalau dia enak agak kemari. Kata kita begitu. Itu hanya perasaan Anda aja. Pas pagi-pagi pulang macet. Kemarin lu puji. Ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Ini hidup. Hidup kan bagaimana? Wala yastaksiru ma badal minal mal. Enggak nganggap banyak. Yang udah dia buang. Begitu dunia. Sampai Umru'ul Qais, seorang penyair jahiliyah, Umru'ul Qais, dia bilang, temanku menangis saat melihat istana di Romawi. Zaman dulu. Melihat istana doang. Megahnya luar biasa. Wis kita bakal ketemu sama Kaisarin. Ketemu sama Kaisar. Keren ini. Dia kata begitu. Saya jawab, lo jangan pakai nangis-nangis. Begitu. Yang kau upayakan anak kerajaan. Sebentar doang. Ntar juga ente bakal mati. Dimintai bakal pertanggungjawaban. Sebentar doang. Indah hanya dipandang doang. Indah. Lihat gunung. Indah. Lo pandang doang. Lo paranin. Kagak ada yang indah. Sampah mulu. Ya begitu. Emang memandang doang. Maka sudut pandang ini yang membuat hidup itu enak. Tergantung sudut pandang. Begitu. Ijo-ijo itu indah. Lu makan aja tuh tai sapi. Ijo enggak? Jadi bukan karena ijonya, jiwamu. Hidup tuh. Demikianlah keadaan orang yang mencari kerajaan besar akhirat. Di dunia, duit dibuang hanya buat ke Bali. Hanya buat lihat ke Singapura. Lihat macan doang. Singa ngeluarin air. Begitu. Iya. Begitu. Sampai kayak begitu. Lihat itu doang. Itu dibuang-buang. Artinya kenapa buat yang sebentar aja Anda korbanin duit banyak. Anda kumpulin tuh duit hanya buat ke Gucci, buat ke Puncak, begitu, buat ke Dufan, yang ada lumba-lumba, loncat gini 5 kali loncat tepuk tangan. Cuman begitu doang. Anaknya bisa baca Iqra biasa aja. Tinggian mana lumba-lumba sama anakmu? Ini banyak yang kayak begini. Mana ngaji juga orang yang malam ini lagi. Ya Allah. Pikirin yang benar. Pikirin. Pikirin itu. Untuk dunia apa aja dikorbanin. Untuk dunia dikorbanin. Handphone ganti lagi. Anti gores keren ini. Keren. Ganti lagi, keren lagi. Ganti lagi. Ditanya mana hilang. Jadi bukan goresnya yang penting kagak hilang. Begitu. Itu yang paling penting. Mau ngapain hilang. Jadi puyeng, bener nggak? Jadi nyusahin diri. Hidup buat apa? Tampil apa adanya aja. Yang orang punya suatu saat kita
biar nggak stres. Jangan maksain diri hidup. Apa adanya. Apa adanya, mau ngapain kita pilih kata keren. Hidup biasa aja. Kalau ke ente pengen dikata keren, ini pemandangan doang. Kalau Anda pengen dikata banyak duitnya, gampang. Rumusnya nggak sulit. Saya banyak ajarin sama teman-teman. Lo kalau Telaga Sampiran lo olahraga, lo foto di itunya tuh. Karena ada tulisannya tuh gede banget. Foto. Nyuruh temennya, fotoin saya bang, foto. Begitu. Upload di grup, gile makannya. Padahal foto doang. Itulah orang yang mandang tuh begitu. Yang mandang. Orang itu tertipu dengan begitu tuh, foto doang. Ada kulit duren aja nih, di-share di grup. Gile, emang dia pas lagi kaya juga gak ngajak gua. Padahal kulit durian udah 3 tahun yang lalu. Cek aja fotonya. Jadi yang gak kayak begitu, jadi puyeng diri hidup. Yang kita mau maksud dari kajian Imam Ghazali ini, Anda buang duit banyak demi dunia yang sebentar. Motor dimodif, rumah digini-gini banyak. Pada akhirnya apa? Anda nggak banyak bersyukur juga. Mestinya kalau rumahnya gedong tuh, tahajudnya banyak kan. Dulu waktu bocor masih dari atap itu, nangis sama Allah, ya Rob beri duit yang banyak. Biar saya bisa betulin rumah, jadi tahajud juga gak ganggu. Tadinya mau 100 ini ya Rob, kata dia. Mau berapa? Gara-gara bocor, 2 rakaat doang. Kasihlah hambamu duit banyak, biar bisa betulin rumah. Pas betulin rumah ya Rob, boror 100, 2 rakaat juga kagak, tidur mulu. Malam melek, pernah melek kalau ada Piala Eropa. Ada ya. Jadi dunia yang sebentar dianggap besar. Heran. Begitulah orang yang mencari negeri akhirat. Mereka kenapa baca sholawat sampai 100.000 kali? Ada yang sholat kayak Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat saban hari. Imam Haddad dari umur 7-8 tahun itu sholat 100 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal 300 rakaat sholat. Ngapain sampai kayak gitu-gitu amat? Mereka menganggap ini masih dikit untuk membalas itu yang ablak-ablakan 1000 tahun jalan tanah itu. Ini nggak ada apa-apanya. Sholat sampai 1000 rakaat enggak kebayar dengan paling rendahnya aja jarak jalan berapa? Berapa? 1000 tahun. Lalu kita sholat 2 rakaat aja dikata, gue udah banyak nih. Tahajud aja baru 2 hari. Gitu. Itu aja pas dibilangin ini malam 10 Muharram nih, manjur. Baru juga kerjain. Udah dikata banyak. Belum. Baru juga mulai. Orang-orang udah puluhan tahun. Udah kita keren aja. Sholat duha aja baru. Begitu. Baru. Itu dikata kita udah banyak banget. Baca sholawat 100. Dikata udah keren. Orang bacanya aja kebut-kebut. Sol. Begitu. Begitu. Dikata udah keren. Belum, itu baru tingkat playgroup. Belum. Anda udah nganggap banyak aja. Sholat 2 rakaat. Sedekah 2000 perak. Kata Imam Ghazali 2 dirham. 2000 perak. Sedekah aja kelasnya penjajahan Patimura. Patimura tuh bawa golok nggak? Kalau Patimura namanya masih zaman penjajahan. Kalau Soekarno-Hatta baru merdeka. Udah proklamasi. Begitu. Sedekah 2000 aja merasa hebat. Belum. Gue udah nyantunin yatim. Emang berapa? 2000 aja disebut-sebut. Begitu belum apa-apa. Begitu. Baru begadang aja 2 malam. Kata Imam Ghazali. Dia kata hebat. Belum apa-apa dibandingin wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Belum ada apa-apa.
Baca salawat baru 3.100 Muhammad. Belum apa-apa. Belum. Sedikit. Belum. Kata Imam Ghazali, Anda pahami, andai Anda punya napas 1.000.000. Punya nyawa 1.000.000 nyawa. 1.000.000 nyawa, mati, masih ada nyawa lagi, mati ada nyawa 1.000.000. Lalu kemudian kita kerahkan seluruhnya tuh untuk dapetin tuh mulkan kabira, belum ada apa-apanya. Itu yang nyawanya ada berapa? 1.000.000. Umurnya 1.000.000 tahun digunakan biar dapetin mulkan kabira, ngebayar, nggak ada apa-apanya. Apalagi umur Anda 60 tahun. Ngapa Anda malas-malasan ibadah malam 2 rakaat doang untuk ngedapetin tuh kayak begitu? Ngerasa keren. Bahkan ada juga yang kagak tertarik. 2 rakaat aja kagak kuat saban malam. Nggak mesti kita habis tidur. Kalau habis tidur takut kita capek, nggak bangun kecuali adzan subuh. Sebelum tidur 2 rakaat. Sama qiyamul lail namanya. Nggak mesti harus tengah malam. Yang namanya lail tuh dari azan maghrib sampai adzan subuh, lail namanya. Waktu dimana kita boleh makan. Namanya malam. Mau jam berapa aja, nggak mesti harus jam 3. Kalau nggak kuat mah. Sebelum tidur aja tuh. Ngeri kalau tidur nggak bangun lagi. Takut mati. Udah sebelum tidur aja 2 rakaat. Bacanya pun udah kul aja, kul. Apa kul? Iya udah itu aja. Udah nggak apa-apa. Habis itu udah tidur dah. Begitu. Lumayan 2 rakaat. Tiduran dah. Habis itu. Kalau nanti malam takut nggak bangun. Kayak begitu. Untuk ngebayar akhirat tuh nggak kebayar. Maka orang dulu ambil ibadah kayak begitu. Siti Aisyah istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah. Puasa saban hari. Kanat tasumud dahra. Dituliskan itu di dalam kitab Nurul Absar. Siti Aisyah itu kalau buka Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, selebihnya puasa terus. Terus Siti Aisyah. Itu yang lakinya punya syafaat hebat. Lakinya Siti Aisyah itu punya apa? Syafaat. Lakinya Nabi. Laki itu ponakannya bukan. Sama Nabi. Begitu. Cucunya bukan. Cicit bukan. Saudara bukan. Umat itu juga ngaku-ngaku belum tentu diakui. Bener nggak? Ibadah malas. Mau ngapain? Kata Imam Ghazali, begitukah keadaan orang yang mengharapkan kerajaan besar di negeri yang abadi, lalu menganggap besar sholat 2 rakaat doang, nganggap banyak sedekah 2 perak doang, lalu nganggap keren baru melek 2 malam doang, itu juga pas final aja Piala Eropa. Begitu. Baru itu juga pas sholat 2 rakaat apa lagi iklan. Ini sengaja kerja. Andai Anda punya umur jutaan tahun, Anda kerahkan untuk mendapatkan surga yang luar biasa hebat. Kecil. Nggak ada harganya. Coba tanah 1000 tahun kita jalan. Segede apa itu? Itu paling miskinnya. Berapa harganya? Coba pikirin. Masa sholat 2 rakaat aja males? Macam baca Sallallahu Muhammad 100 habis sholat aja gak kuat. Begitu. Kalau bisa 1.000, 10.000 kayak orang-orang. Begitu. Yang banyak. Kita mau kelasnya latihan. Dan kita bersyukur. Kata teman-teman kita. Puluhan yang datang ke rumah. Hanya mau ngucapin apa? Makasih. Saya ini dari dulu Allah melantas jalan. Gara-gara diancam rezekinya bakal seret. Saya keburu duduk juga biar Sallallahu Muhammad 100. Bisa duduk juga bentar, bisa salam langsung kabur. Saya tahan juga, kakinya nggak buru-buru sila. Makasih, saya ketahan juga dikit. Lama-lama penting juga duduk ini, begitu. Emang juga kelas saya, kelas latihan, emang bayim dikasihnya bubur.
Gitu. Boleh nggak lebih dari itu? Wih, bagus. Begitu orang-orang dulu itu baca kata kita. Sampai 100.000. Kita sebelum kelas kalau 100.000 mah. Ini 500 aja udah berat banget ini. Begitu. Kalau begitu yang ada aja dulu dari pegangin dulu dah. Kata Imam Ghazali, nggak ada harganya dengan 2 rakaat. Andai dapat, itu kita baru nyari tuh 2 rakaat demi supaya dapetin itu. Baru usaha. Itu aja nggak banyak. Andai dapat, aduh keberuntungan besar. 2 rakaat doang. Bisa dapetin surga. Bangun malam. Bangun malam. Berkah. Maling, ngerti berkah maling? Orang nyolong malam. Itu banyak. Ketika dia dapat berkah. Coba. Maling ngerti berkah di waktu malam. Lah masa kita yang tukang ngaji malamnya ngorok mulu. Masih hebatan maling. Melek lah. Anjing aja anjing. Kenapa disebut binatang cerdas? Anjing tuh malamnya melek. Melek. Malam. Tuh anjing. Lihat tuh film-film horor tuh. Siang apa malam? Tuh. Melek. Anjing. Lah kita dikasih akal. Malamnya ngorok mulu. Ya hidupnya belangsak. Belangsak. Stres. Dari dulu gua kerja tapi orang ada artinya nih. Dapat apa? Orang jelas. Ini ada yang masalah pada jiwa kita. Masa dari dulu orang jelas mulu? Begitu. Gitu. Mau istiqomah kayak begitu. Karena enggak diprogram. Dunia aja dikorbanin duit puluhan juta demi cari tempat hiburan. Masa buat akhirat kita pakai, aduh susah banget. Susah banget. Dimintain bantuan santunan yatim muharam aja. Emang ada dalilnya? Nanya dalil. Begitu. Udah kalau kagak bantu mah gak bantu aja, nyampe dalil-dalil. Lu bantu kagak, Agustus aja lu kagak nyala dalil. Begitu. Mau ngapain? Pakai dalil mulu. Kelamaan. Udah waktunya perang, jangan nanya dalil. Udah, kasih aja. Ini tidak ngerti. Kesimpulan akhirnya, fatanabbah ayyuhal miskin. Udah dah sadar, melek, wahai orang miskin. Min raqdatil ghafil, daripada nyenyaknya orang yang lalai. Udah bangun. Mau ngapain? Ada kotak amal Jumat, isi. Jangan takut. Isi. Begitu. Buat apa? Akhirat itu ya Allah, surga kayak gitu indahnya. Paling rendahnya. 1000 tahun perjalanan. Masa untuk dapetin itu kita susah banget. Susah banget. Susah. Pernah sih sedekah 100.000 sampai orang kagum-kagum pada tanggal likuran Ramadan. Jarang-jarang likuran begini orang sedekah sampai 100.000. Lu nih hebat. 100.000. Begitu. Kata dia. Kata orang itu, duit lu tadi dari kantong tuh jatuh. Astagfirullah. Duit jatuh. Waktu ngambil mau ngamal. Dikasihin, disuruh masukin kotak amal. Dia nyesel. Begitu. Ya Allah. Gimana ini? Kata dia, nanya sama kita di Senin kemarin di PGS. Gimana? Niatnya 2.000 masuk 100.000. Saya bilang aja, Bang, bilang aja sama pengurusnya suruh kembali 98. Kata dia, malu gua lah, malu nanya sama saya. Masjid mana ntar saya mintain? Kita gitu. Akhirnya gak nanya lagi akhirnya. Ya Allah, dunia ini kecil.
Untuk dapetin akhirat yang besar tuh nyesal. Makanya orang yang mati itu ketika ditanya mau hidup lagi nggak, mau ngapain, mau sedekah. Buat apa? Ya Allah, untuk dapetin itu tuh kecil banget, kecil. Nah ini yang paling penting. Maka ke ala kulihat kita andai ibadah saban hari 24 jam nggak pakai tidur, itu masih nggak kebayar surga itu. Tapi Allah nggak menuntut kayak begitu. Udah ente 5 waktu dijaga, puasa Ramadan kerjain, zakat 2,5%, udah itu aja. Anda mampu pergi haji, udah itu aja, nggak banyak. Yang paling pokok puasa sama sholat. Karena ini mau yang kaya mau yang miskin sama aja. Puasa Ramadan bukan buat orang kaya. Begitu, gara-gara yang ceramah salah. Jadi puasa ini, saudara, supaya yang kaya tuh paham perihnya orang miskin. Begitu kata dia. Maka si miskin ini banyak yang agak puasa. Gue udah perih saban hari. Gara-gara yang ceramah ini nih. Begitu. Gue saban hari udah perih. Jadi yang kaya doang yang puasa Ramadan. Maka banyak tuh kuli-kuli panggul yang kasar kagak puasa. Kamu udah biasa. Gara-gara dikata ini membuat orang biar tahu yang duitnya banyak tuh perih. Aduh, dikata puasa buat orang kaya doang. Kagak, yang miskin juga kudu puasa. Ini mah perintah Allah. Mau perih mau kagak, kudu puasa. Gara-gara salah ngomong. Begitu. Maka kita harus benar. Ala kulli hal ibadah. Kalau ngomongin surga, enggak kebayar Anda punya umur digunakan buat ibadah semuanya. Untuk menuju haqqa tuqati, enggak kebayar. Wis kerjakan yang mampunya. Amal yang pokok, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, begitu, dijaga. Begitu, Anda punya harta wajib zakat, Anda zakat, minimal zakat fitrah, jangan ditinggal. Selebihnya lapisi dengan ibadah sunat ya, sunat-sunat. Baca sholawat, istiqomahin amalan itu, wis berkah. Sholawat 100 aja sholat umpamanya. Baca Quran sa'ai, sedekah seperak. Jadikan itu amalan untuk mendapatkan surga yang kayak begitu. Nanti kita bakal paham gak ada artinya ini. Tapi perlu latihan dari yang kecil. Karena kita nggak bakalan kuat untuk besar. Nggak kuat. Tapi harus dari latihan yang kecil-kecil dulu. Biar kita berkah hidup kita. Segini aja dan aja kita malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.